Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrisa Melina Febriani dari kelas akuntansi H1 NIM 1805520047 ingin mempresentasikan tentang prinsip dasar perbankan syariah yang meliputi 1. Jenis akad, 2. Larangan transaksi yang mengandung barang dan jasa yang diharamkan, ketiga, larangan transaksi dengan sistem dan proses memperoleh keuntungan yang diharamkan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu tentang perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu tentang inti dari prinsip perbankan syariah. Inti dari perbankan syariah yaitu prinsipnya itu mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan juga hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan sesama manusia ataupun sesama sang pencipta. Itu perbedaan tentang perbankan syariah dan juga bank konvensional. Nah, untuk materinya, untuk membahas mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sendiri, saya juga ingin menjelaskan tentang membahas tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah itu sendiri. Sebelum mengenai prinsip-prinsip, yang penting untuk diketahui untuk kita semua yaitu dari prinsip perbankan syariah sendiri, yaitu bagaimana konsep Islam tentang harta, tentang akad transaksi, dan juga tentang transaksi-transaksi apa saja yang diperbolehkan dalam Islam dan juga yang tidak diperbolehkan ataupun dilarang dalam Islam. Islam sendiri itu sebagai agama yang kuat, agama yang sempurna. Jadi Islam itu telah mengatur segala sendi-sendi dan juga aspek-aspek tentang kehidupan, seperti kehidupan manusia, kehidupan yang lain-lain. Dan Islam sendiri pun untuk mengatur segala sendi-sendi tersebut itu juga mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang mungkin perkara yang besar. Nah, perkara-perkara itu tadi itu pun juga diatur oleh Islam sendiri, dan perkara-perkara itu pun tidak dikecualikan. Perkara itu tuh tidak satupun perkara itu yang mungkin yang tidak diatur dalam Islam. Jadi semua perkara pun itu semua sudah diatur dalam agama Islam. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan tentang konsep memelihara harta kekayaan. Nah, di prinsip-prinsip dasar perekonomian syariah, perbankan syariah tadi kan ada mengenai tentang harta, akad dan sebagainya. Nah, kali ini saya juga ingin menjelaskan tentang konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam sendiri ini. Nah, bagaimana sih memelihara harta kekayaan menurut Islam? Apakah beda atau gimana, atau ribet ataupun bagaimana? Nah, kali ini saya ingin menjelaskan konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam itu bertujuan agar harta yang dimiliki manusia itu diperoleh atau digunakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, diperolehnya itu melalui cara yang halal, cara yang benar, dan digunakan dengan baik, digunakan dengan syariat-syariat Islam, dan juga tidak menyeleweng dari syariat-syariat yang sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, harta sendiri itu yang dihasilkan atau digunakan itu pasti itu yang kan halal dan sesuai dengan keinginan. Nah, keinginan memiliki yang mutlak, karena kan yang memberi harta kekayaan itu adalah Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harta itu adalah titipan dari Allah untuk kita. Jadi sebagaimananya kita harus bisa mengatur harta itu sendiri digunakan untuk apa, dan tentunya digunakan untuk kepentingan yang baik dan yang tercantum dalam hukum-hukum ataupun syariat Islam. Nah, sekarang sudah menuju ke Islam juga menganjurkan manusia untuk bekerja keras, berniaga, itu bertujuan untuk kenapa kok Islam itu menganjurkan manusia untuk berniaga atau bekerja keras. Nah, saya akan menjelaskan di sini, kenapa Islam kok menganjurkan manusia itu bekerja dan berniaga, karena hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meminta-minta, seperti jadi pengemis, seperti jadi pengamen ataupun yang lainnya, ataupun seperti mencuri ataupun mencari harta kekayaan secara tidak halal ataupun secara tidak benar, yang mungkin menyeleweng dari syariat Islam atau ketentuan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis tersebut. Manusia itu memerlukan harta kekayaan itu tidak hanya untuk berfoya-foya ataupun untuk menghambur-hamburkan uang. Manusia sendiri itu diberikan harta kekayaan itu, dititipkan harta kekayaan itu untuk apa saja, yaitu untuk tentunya untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli peralatan bekerja, peralatan sekolah ataupun peralatan kantor, seperti untuk membayar sekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk membayar air dan sebagainya, untuk tentunya untuk bersedekah. Dalam Islam sendiri itu manusia itu memerlukan harta kekayaan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuknya itu untuk memenuhi permintaan Allah, ya, yaitu seperti kita berinfak, seperti kita zakat, seperti kita pergi haji. Jika kita sudah diberikan oleh Allah, telah dititipkan oleh Allah harta yang berlimpah, maka tidak ada salahnya untuk kita pergi ke rumah Allah, yaitu menunaikan ibadah haji, atau enggak paling minimal itu kita pergi umroh. Dan untuk telah dititipkan harta itu untuk bersedekah. Nah, bersedekah ini tidak akan menjadikan manusia menjadi miskin, melainkan menjadikan semakin bertambahnya rezeki dan semakin bertambahnya pahala. Seperti itulah penjelasan dari harta kekayaan yang untuk memelihara harta kekayaan yang saya jelaskan. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah yang meliputi jenis-jenis akad itu apa saja dan ada apa saja. Dan yang kedua, larangan-larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Itu barang-barang apa saja yang diharamkan dan jasa-jasa apa saja yang diharamkan oleh Islam sendiri. Dan yang ketiga, itu ada larangan-larangan yang diharamkan, sistem dan prosesnya. Nah, apa sajakah itu sistem ataupun proses yang diharamkan menurut Islam sendiri? Ada apa saja dan ada berapa saja larangan-larangan tersebut. Di video selanjutnya juga saya akan menjelaskan secara lengkap tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah. Ada 3 tersebut. Itu masuk di bab 2. Berikut sekian penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah. Berikut video untuk penjelasan jenis akad, larangan terhadap
transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, dan larangan transaksi yang diharamkan, sistem dan proses yang diharamkan. Berikut videonya, ikut ataupun bagaimana. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan konsep memelihara harta kekayaan menurut Islam itu bertujuan agar harta yang dimiliki manusia itu diperoleh atau digunakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, diperolehnya itu melalui cara yang halal, cara yang benar, dan digunakan juga dengan baik, digunakan dengan syariat-syariat Islam, dan juga tidak menyeleweng dari syariat-syariat yang sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, harta sendiri itu yang dihasilkan atau digunakan itu pasti itu yang digunakan hal dan sesuai dengan keinginan. Nah, keinginan memiliki yang mutlak, karena kan yang memberi harta kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu adalah titipan dari Allah untuk kita. Jadi sebagaimananya kita harus bisa mengatur harta itu sendiri digunakan untuk apa, dan tentunya digunakan untuk kepentingan yang baik dan yang tercantum dalam hukum-hukum ataupun syariat Islam. Nah, sekarang sudah menuju ke Islam juga menganjurkan manusia untuk bekerja keras, berniaga, itu bertujuan untuk kenapa kok Islam itu menganjurkan manusia untuk berniaga atau bekerja keras. Nah, saya akan menjelaskan di sini, kenapa Islam menganjurkan manusia itu bekerja dan berniaga, karena hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meminta-minta, seperti jadi pengemis, seperti jadi pengamen ataupun yang lainnya, ataupun seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk membayar air dan sebagainya, untuk tentunya untuk bersedekah. Dalam Islam sendiri itu manusia itu memerlukan harta kekayaan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuknya itu untuk memenuhi permintaan Allah, ya, yaitu seperti kita berinfak, seperti kita zakat, seperti kita pergi haji. Jika kita sudah diberikan oleh Allah, telah dititipkan oleh Allah harta yang berlimpah, maka tidak ada salahnya untuk kita pergi ke rumah Allah, yaitu menunaikan ibadah haji, atau enggak paling minimal itu kita pergi umroh. Dan untuk telah dititipkan harta itu untuk bersedekah. Nah, bersedekah ini tidak akan menjadikan manusia menjadi miskin, melainkan menjadikan semakin bertambahnya rezeki dan semakin bertambahnya pahala. Seperti itulah penjelasan dari harta kekayaan yang untuk memelihara harta kekayaan yang saya jelaskan. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah yang meliputi jenis-jenis akad itu apa saja dan ada apa saja, dan yang kedua larangan-larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, itu barang-barang apa saja yang diharamkan dan jasa-jasa apa saja yang diharamkan oleh Islam sendiri. Dan yang ketiga itu ada larangan-larangan yang diharamkan, sistem dan prosesnya. Nah, apa sajakah itu sistem ataupun proses yang diharamkan menurut Islam sendiri, ada apa saja dan ada berapa saja larangan-larangan tersebut. Di video selanjutnya juga saya akan menjelaskan secara lengkap tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah. Ada 3 tersebut. Itu masuk di bab 2. Berikut sekian penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar perdagangan syariah. Berikut video untuk penjelasan jenis akad, larangan terhadap
transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, dan larangan transaksi yang diharamkan, sistem dan proses yang diharamkan. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan di sini, kenapa Islam menganjurkan manusia itu bekerja dan berniaga, karena hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meminta-minta, seperti jadi pengemis, seperti jadi pengamen ataupun yang lainnya, ataupun seperti mencuri ataupun mencari harta kekayaan secara tidak halal ataupun secara tidak benar, yang mungkin menyeleweng dari syariat Islam atau ketentuan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis tersebut. Manusia itu memerlukan harta kekayaan itu tidak hanya untuk berfoya-foya ataupun untuk menghambur-hamburkan uang. Manusia sendiri itu diberikan harta kekayaan itu, dititipkan harta kekayaan itu untuk apa saja, yaitu untuk tentunya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli peralatan bekerja, peralatan sekolah ataupun peralatan kantor, seperti untuk membayar sekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan, untuk membayar air dan sebagainya, untuk tentunya untuk bersedekah. Dalam Islam sendiri itu manusia itu memerlukan harta kekayaan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuknya itu untuk memenuhi permintaan Allah, ya, yaitu seperti kita berinfak, seperti kita berzakat, seperti kita pergi haji. Jika kita sudah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, maka tidak ada salahnya untuk kita pergi ke rumah Allah, yaitu menunaikan ibadah haji, atau enggak paling minimal itu kita pergi umroh. Dan untuk telah dititipkan harta itu untuk bersedekah. Nah, bersedekah ini tidak akan menjadikan manusia menjadi miskin, melainkan menjadikan semakin bertambahnya rezeki dan semakin bertambahnya pahala. Seperti itulah penjelasan dari harta kekayaan. Akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tabaru dan akad tijarah atau muawadah. Nah, berikut ini akan aku perjelaskan secara singkat tentang perbedaan kedua akad tersebut. Yang pertama, akad tabaru. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Akad ini pada hakikatnya bukan akad yang ditujukan untuk mencari keuntungan komersial, melainkan dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ada pula yang menyebutkan bahwa akad tabaru adalah perjanjian kontrak yang bersifat sosial dan komersial demi memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui akad yang disetujui oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian. Ada 3 bentuk jenis akad tabaru, yaitu meminjam uang. Nah, dalam meminjam uang tersebut itu juga terdapat 3 jenis. Nah, yang pertama, pinjaman yang tidak mensyaratkan dengan apapun selain mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Akad yang pertama ini menggunakan akad qard. Menurut Syafi'i Antonio, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjam tanpa mengharap kembalian. Yang kedua, pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Akad yang kedua ini menggunakan akad rahn. Menurut Syafi'i Antonio, akad rahn adalah menahan salah satu harta milik pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Ada 3 jenis akad tabaru, yaitu yang pertama meminjam uang, yang kedua meminjam jasa, dan yang ketiga memberikan sesuatu. Nah, pada penjelasan yang pertama saya ingin menjelaskan tentang meminjam uang. Nah, pada akad tabaru yang meminjam uang ini terdapat 3 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu pinjaman tidak mensyaratkan dengan apapun selain mengembalikan pinjamannya tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan. Akad yang pertama ini menggunakan akad qard. Menurut Syafi'i Antonio, qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjam tanpa mengharap kembalian apapun. Dan yang kedua, pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Akad yang kedua ini menggunakan akad ron. Menurut Syafi'i Antonio, akad ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ketiga, suatu bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang ini menggunakan akad hiwalah atau akad hawalah. Nah, kali ini jenis akad tabaru yang kedua yaitu meminjam jasa. Dalam meminjam jasa ada 3 jenis. Yang pertama, jasa dalam bentuk melakukan sesuatu atas nama orang lain atau orang yang dibantu. Akad yang pertama ini menggunakan akad wakalah. Akad wakalah adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kedua, jasa dalam bentuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa, seperti penitipan, pemeliharaan. Akad yang kedua ini menggunakan akad wadiah. Menurut Syafi'i Antonio, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun kelompok, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada sang penitip kapanpun sang penitip menghendaki. Jenis meminjam jasa yang kedua yaitu jasa dalam bentuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa seperti penitipan, pemeliharaan. Akad yang kedua ini menggunakan akad wadiah. Menurut Syafi'i Antonio, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun kelompok, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menginginkannya. Jenis pinjaman jasa yang ketiga yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung. Menurut Bank Indonesia atau BI, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima pinjaman. Bentuk akad tabaru yang ketiga yaitu memberikan sesuatu, yang termasuk ke dalam akad ini adalah akad hibah, akad wakaf, sedekah, dan hadiah. Apabila satu pihak memberi sesuatu kepada orang lain yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan agama, maka akad yang digunakan ini adalah akad wakaf. Nah, objek dari akad wakaf ini tidak boleh dijual belikan. Adapun hibah dan hadiah, hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain. Apabila akad tabaru sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah kecuali ada kedua belah pihak telah setuju. Nah, jenis akad yang kedua yaitu akad tijarah. Akad tijarah menjelaskan bahwa akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi laba. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersial. Contoh dari akad tijarah adalah akad-akad investasi jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu
Jenis akad yang kedua yaitu akad tijarah, menjelaskan bahwa akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi laba. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena itu bersifat komersial. Contoh akad tijarah ini adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu natural uncentrality contract dan natural centrality contract. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu natural uncentrality contract. Akad tijarah jenis pertama ini merupakan jenis kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Dalam natural uncentrality contract, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, natural centrality contract atau YNCC. Akad tijarah jenis kedua ini merupakan jenis kontrak dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan kepastian di sini adalah masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi dapat melakukan prediksi terhadap jumlah maupun waktu pembayarannya. Sifat dari akad transaksi ini adalah pasti dan dapat ditentukan besarnya di muka. Dari NCC tersebut ada beberapa macam NCC. Ada dua macam, yaitu akad jual beli dan akad sewa menyewa. Kali ini yang akad jual beli ada 5 jenis, yaitu yang pertama bai' naqdan, yang kedua bai' mu'ajal, dan yang ketiga murabahah, yang keempat salam, dan yang kelima istihanah. Nah, pada macam akad sewa menyewa ada 3 jenis, yaitu ijarah mu'atak hitamik atau IMBT, dan yang ketiga jualah. Nah, kita sudah masuk di dalam prinsip dasar perbankan syariah yang kedua, yaitu larangan transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan tersebut sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindari kemudaratan. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan sumber dalam menentukan keharaman. Seiring dengan perkembangan zaman, mayoritas ulama sepakat untuk menetapkan hukum yang sama, yaitu mengharamkan segala sesuatu dengan memiliki substansi sama dengan zat yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produk makanan, minuman, dan bahan konsumsi lainnya yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang transaksi barang yang diharamkan. Termasuk dalam barang yang diharamkan yaitu seperti menjual narkoba, ganja, opium, dan jenis obat-obatan psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarnya adalah pelaku kriminal. Oleh karena itu, orang yang menjual narkoba, melariskannya, serta para pendukungnya terkena laknat Rasulullah SAW. Hasil penjualannya merupakan harta haram. Tidak hanya narkoba, ada lagi seperti menjual rokok, tembakau. Rokok merupakan benda yang jelek dan dapat menyebabkan sakit dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan mudaratnya sangat banyak. Para perokok itu dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan apabila diisap oleh orang lain dapat mengakibatkan penyakit bagi yang menghirupnya.
Oleh karena itu, tidak disegani lagi bahwa rokok itu barang yang haram. Tidak hanya barang saja yang diharamkan, tapi juga ada jasa. Nah, apa yang dimaksud jasa yang diharamkan? Yaitu tidak boleh menjual belikan majalah-majalah yang bergambar, terutama yang membuat gambar-gambar cabul karena dapat menebar fitnah. Oleh karena tabiat seseorang manusia, apabila melihat gambar atau foto gadis cantik yang menampakkan sebagian kecantikannya atau sebagian anggota tubuhnya, biasanya akan mengakibatkan syahwatnya yang kadang mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji dan tindakan kriminal. Demikian pula dilarang menjual film-film porno atau video yang berisi gambar-gambar wanita telanjang serta berperilaku bejat dan keji. Film-film seperti itu tidak boleh diperjualbelikan, bahkan wajib atas seseorang muslim untuk mencegah, memusnahkan, dan menyingkirkan dari tengah-tengah kaum muslimin orang yang membuka tempat untuk menjual film porno tersebut atau film cabul tersebut, berarti telah membuka tempat atau jalan untuk bermaksiat dan mengusahakan harta haram dan mengandung murka Allah. Bahkan ia berarti telah membuka tempat fitnah dan tempat mangkal bagi para setan. Nah, sekarang kita sudah sampai di prinsip dasar perbankan syariah yang ketiga, yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Ada beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut. Ada 10. Yang pertama, tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua, karar. Karar itu mirip dengan tadlis. Dalam tadlis kan ketidakadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan karar itu ketidakadaan informasi terjadi pada dua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Yang ketiga ada bai iktikar. Bai iktikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Iktikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang sangat besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelumnya. Bai ikhtiar yaitu membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Dengan demikian, ia membeli dalam jumlah yang sangat besar sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut dengan cara menaikkan penawarannya. Upaya mempengaruhi harga pasar dengan pembelian besar-besaran, kemudian menimbunnya semacam inilah yang disebut dengan iktikar atau monopoli yang diharamkan. Yang keempat ada bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu barang sehingga harga jual produk akan naik. Misalnya dalam contoh bai najasi tersebut, dalam suatu transaksi atau pelelangan ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal ia tidak niat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Orang yang demikian, yaitu yang menaikkan harga padahal tidak berniat untuk membelinya, telah melanggar larangan Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya, janganlah kalian melakukan jual beli najasi. Yang kelima ada masyir. Masyir merupakan sebuah permintaan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan mendapatkan kerugian.
Contohnya, penerapan larangan masir pada keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Yang keenam ada riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya penandan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun riba dalam transaksi jual beli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba fad dan riba nasi'ah. Riba fad adalah riba yang timbul karena pertukaran antar barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda. Sedangkan riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atas penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Barang-barang yang terkena hukum riba dalam riwayat Muslim hanya menyebutkan 6 jenis barang yang terkena hukum riba, yaitu yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga bur atau suatu jenis gandum, yang keempat syair atau suatu jenis gandum juga, yang kelima kurma, dan yang keenam garam. Yang ketujuh ada jual beli di atas akad saudaranya. Apa yang dimaksud itu? Langsung saja ke contohnya. Seseorang mencari barang dan dia membeli dari seseorang pedagang. Lalu pedagang ini memberikan hak pilih iya atau tidak kepada si pembeli tersebut. Dalam tempo selama 2 atau 3 hari, pada masa-masa ini tidak boleh ada pedagang lain yang masuk dan mengatakan kepada si pembeli tadi seperti ini: tinggalkan barang ini dan saya akan memberikan barang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Penawaran seperti inilah yang merupakan perbuatan haram karena berjualan di atas akad jual beli saudaranya. Yang kedelapan ada jual beli dengan cara inah. Jual beli secara inah yaitu dia menjual suatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo atau bayar di belakang. Kemudian kamu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan barang yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang engkau serahkan kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini adalah haram karena hanya bersifat untuk menyiasati riba. Yang kesembilan ada jual beli dengan menjadi samsaran atau perantara. Dalam jual beli tersebut yang diharapkan adalah jual belinya orang yang bertindak sebagai samsaran, yaitu seorang penduduk kota menghadang orang yang datang dari tempat lain atau dari kota lain. Yang ke-10 atau terakhir ada jual beli dengan cara talaki al-rukban. Talakul terjadi apabila terdapat 2 akad yang saling berkaitan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya rukun, yaitu objek akad. Sebagai contohnya yaitu dalam suatu kasus Ahmad bersedia menerima pesanan dari Abdullah asalkan Muhammad dapat memenuhi pesanan atau persyaratan dari Ahmad. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari perbuatan ataupun kata, saya mohon maaf. Semoga presentasi dan materi yang saya sampaikan tadi bisa jelas dan bisa diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.